ya. Kalau anak muda tuh nanya malah itu balikin lagi, maksudnya ngajak perang apa gimana sih? Balik lagi di channel Ateng Katros, yoyoy. Hari ini gue sudah berada di AHM, Safe Trading and Training Center. Hari ini Honda bakal meluncurin satu motor baru yang udah ditunggu-tunggu sejak lama cuy. Ini sekarang kita mau masuk ke proses acara launchingnya. Ya, jadi hari ini Honda resmi meluncurkan New Stylo 160. Luar biasa sekali. Ini stylenya kalau dilihat-lihat ya, style retro modern banget. Dimana sebenarnya walaupun sama-sama retro ya kalau dibandingin sama Scoopy, tapi beda kelas cuy. Bisa dibilang ini kayak next levelnya dari Honda Scoopy, atau naik kelasnya kalau misalnya kalian punya Honda Scoopy, pengen ke cc yang lebih besar, pengen ke mode yang lebih lux, itu pindahnya ke Honda Stylo 160 ini. Oke, langsung aja gue mau kasih lihat B-rollnya dulu, abis itu kita review motornya. Let's go. Honda Stylo yang diambil dari kata style and yours dan punya jargon fashion meets style. Stylo diperuntukkan buat kalian yang dianggap Honda punya unique identity yang mengutamakan kenyamanan dan performa, menjadikan motor ini trendy dengan balutan desain modern retro. Walaupun di bagian bodi terlihat jauh berbeda dengan saudara-saudaranya seperti Vario, ADV, atau juga PCX, namun Stylo masih memiliki kesamaan yang identik di sektor mesin. Yap, Stylo masih dibekali dengan mesin 160cc ESP Plus dan 4 valve yang sama dengan Vario PCX dan ADV 160. So, gak usah lama-lama lagi, langsung aja mari kita lihat speknya mulai dari bagian kaki-kaki, bodi, lampu, sampai posisi duduknya nih cuy. Ini dia cuy, yang versi ABS Honda Stylo, ini ada beberapa pilihan warna, tapi yang ada di depan gua ini warnanya hijau metalik gitu ya. Dimana Honda sendiri sebenarnya ngeluarin beberapa pilihan warna. Di sana tuh ada warna hitam glossy, yang ini warna putih doff gitu, dan sebelahnya hitam doff. Yang ini hijau metallic glossy, dan itu merah metallic glossy. Di sana juga ada lagi pilihan warna, cuman banyak banget. Nah, gue mau fokus yang ini dulu nih cuy ya. Pertama di bagian kayak kakinya dulu nih cuy. Honda Stylo 160 ini menggunakan paduan velg ring 12. Yang depan ini ukurannya 110/90 ring 12, yang belakang itu 130/80 ring 12. Jadi emang motornya udah retro look banget ya. Di bagian kayak kaki yang beda juga itu adalah suspensi depannya. Suspensi depannya ini beda sama bawaan dari Honda Vario 160 cuy. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai produk aftermarket untuk dimodif, nggak bisa. Tapi untuk cakramnya ini kayaknya masih sama nih, gitu cuy. Karena sudah menganut velg ring 12 dengan profil lebar, segitiga bawah Stylo juga didesain jadi lebih lebar bila dibandingkan dengan saudara-saudaranya nih cuy. So, buat kalian yang mau pakai velg Stylo ini di keluarga Matic 160cc Honda, selain harus beli velgnya, dipastikan kalian juga harus mengganti bagian segitiga bawahnya juga nih cuy. Nah, untuk di bagian body-body ini semuanya baru semua ya. Retro banget, kesan modernnya dilihat dari bagian depan, batok lampunya, dan di bagian belakang. Nah, ini warnanya warna putih doff, tapi ada mutiaranya dan metalik-metalik gitu ya kalau dideketin. Bagian grill depannya manis banget sih ya menurut gua, simple, masih berkesan modern. Di sini ada lampu sennya ini kelihatan nyala, dan ini lampu senjanya LED cuy. Nah, di sini kelihatan ada kisi-kisi tapi ini nggak bolong ya. Clean sampai ke bagian headlamp. Headlampnya kayak kelihatan motor-motor ala-ala motor Eropa gitu ya, skuter Eropa gitu ya. Dan ini terbagi dalam dua panel, atas dan bawah gini cuy. Nah, ini untuk lampu nyalanya, mungkin untuk high beamnya di bagian bawah. Di bagian tengah ini ada pembatasnya, ada tulisan Honda sebenarnya, cuman nggak kelihatan cuy. Kita lihat di balik kemudinya, ini untuk
panel indikator udah full digital. Ini ada 2 tombol dan ada pemanis isi tulisan stylo juga. Ini detailnya seperti ini. Manis sih ya. Detailnya seperti ini. Saklar lampunya juga simple, nggak terlalu berbeda signifikan. Jadi ketika pakai ini ya nggak terlalu gagap lah ya. Grip gasnya untuk yang varian warna putih ini warna coklat. Walaupun nggak terlalu empuk, tapi masih cukup oke lah untuk kualitas grip gas bawaan standarnya. Spionnya juga nih cuy. Karena ini desain retro modern, jadi spionnya pakai model bulat kayak gini. Gue suka sih ya. Apalagi dia senada dengan warna bodi motornya. Bukan yang warnanya hitam kulit jeruk doang gitu cuy. Jadi kesehatannya simple banget. Ini kompartemennya udah oke banget cuy. Kenapa? Karena di sini sebelah kanan ada kompartemen kecil. Walaupun ya cuman bisa kayak naro vape atau apa yang kecil-kecil gitu ya. Untuk bagian kuncinya nih ya, ini udah smart key juga. Fitur basicnya Honda katanya. Jadi semua motor Honda sekarang udah pakai keyless gitu ya. Di sebelah kiri bisa buat naro botol air mineral nih cuy. Cukup dalam tuh ya kelihatannya. Nah di bagian tengah sini ada buat nyangkutin barang bawaan belanja plastik. Dan di dalamnya ini bisa dibuka nih cuy. Nah, diklip ke atas terus dibuka. Ini ada bisa buat ngecas handphone. Di sebelah kiri sini buat ngecas handphone. Port USB-nya ada di sebelah sana nih cuy. Nah, ini kalau kelihatan kan ini pasti pakai kabel ya. Ini buat naruh kabel USB-nya nih. Dari sebelah sini kabelnya lewat sini. Jadi rapi. Handphone-nya bisa ditaruh di sebelah kiri sini nih cuy. Yang kelihatan beda juga adalah bagian decknya cuy ya. Dimana bagian decknya si Stylo ini dia warnanya beda. Ini kalau kalian lihat warna decknya itu warna coklat. Biasanya motor-motor Jepang itu identik sama warna deck itu warna hitam polos biasa ya, lebih kasar. Tapi di sini si Honda Stylo punya 2 pilihan, warna coklat dan warna hitam. Joknya juga senada dengan bagian warna decknya itu di bawah. Ini bahannya sweat, looks banget ya, sesuai dengan kelasnya memang yang di atas Scoopy. Dan kita lihat kompartemen di bawah joknya cukup luas. Ini bisa buat naruh helm half face 1 ya, sama jas hujan. Dan tangki bensin ada di bagian belakang. Untuk lampu belakangnya kita lihat ya, desainnya slim banget cuy ya. Futuristiknya dapat, tapi model itu nggak terlalu lancip-lancip, jadi kesan retro juga dapat. Lampu sennya udah LED kecil, model L gini ya. Dan untuk lampu malamnya stripnya di atas ini cuy. Nah, ntar kalau untuk lampu remnya dia lebih terang lagi nyalanya. Simple banget, gue suka sih bentuk belakangnya. Kayak motor-motor modern, tapi ya retronya tetap masih dapat juga gitu. Oh ya, untuk bagian roda belakang ini untuk yang versi ABS itu udah dilengkapi dengan cakram untuk bagian yang belakang. Untuk yang CBS itu belakangnya masih tromol cuy. Masih di kaki-kaki belakang nih cuy ya. Gue mau ngomongin suspensi belakang. Dimana suspensi belakangnya ini diklaim sama Honda bahwa dia berbeda dengan Vario 160 atau versi Honda yang sebelumnya. Suspensi di Stylo 160 ini diklaim punya diameter ulir yang lebih besar gitu cuy. Dan panjang shock breaker juga beda nih. Entah lebih panjang atau lebih pendek, tadi belum dijelasin. Tapi yang pasti ulirnya ini lebih besar dibandingin yang versi sebelumnya atau dibandingin Honda Vario 160. Ya kalau ngomongin sasis, sebenarnya dari pihak Honda sendiri ngeklaim bahwa sasis motor di Stylo 160 ini ada sedikit improvement. Penasaran sebenarnya gimana perbedaan sasis antara Honda Stylo dengan Honda Vario 160. Apakah sasisnya berbeda jauh atau ada treatment khusus yang sudah dilakukan oleh Honda? Ntar gue buatin videonya eksklusif, kita compare sasis SF-nya Stylo 160, kita buka-bukaan, kita bandingin dengan Vario 160. Oke, itu yang versi standar. Tapi seperti biasa, Honda itu selalu ngeluarin yang part genuine-nya atau part genuine aksesorisnya gitu, yang versi dimodif kalau kalian itu nggak betah pakai motor yang standar. Nah, di belakang gua ini udah ada Honda Stylo yang udah dipasangin aksesoris gini dari Honda. Kita lihat ya partnya apa aja. Pertama, yang paling kelihatan itu ada di bagian grillnya nih cuy. Grill ini beda banget ya dibandingin yang versi standarnya di sana. Karena yang versi standar di sana tuh polos aja, nggak ada grill ya. Tapi kalau ditambahin grill chrome ini jadi manis banget, kesan looksnya makin kelihatan. Bahkan grillnya itu memanjang dari samping sini sampai ke atas ini juga cuy. Terus floor decknya juga nih ada disiapin juga. Ini resmi dari Honda juga, di tengahnya ada tulisan Stylo. Dan ini bahannya kombinasi antara bahan plat besi gini ya, atau stainless atau aluminium, gue nggak tahu nih, berpadu dengan plastik.
karet seperti ini cuy. Sama ini satu lagi, cover spion. Cover spionnya simpel sih ya, cuman ini cover spionnya chrome gitu cuy. Jadi bisa dipasangin di varian apa aja, dan ini keren sih ya. Batok lampunya cuy, batok lampunya ini Honda udah bikinin topinya cuy, atau cover list untuk bagian headlampnya. Ini keren banget, finishingnya juga chrome. Gak harus chrome sih, gue yakin juga keren sih. Misalnya dicat warna silver atau warna hitam, makin kelihatan gahar juga. Ini keren sih cuy ya. Masalah harga, untuk bagian garnish full body samping dibanderol 1 juta. Lalu bagian deck floor 350.000, garnish muffler 188.000, garnish front grille 350.000, cover spion 150.000, dan headlight cap seharga 160.000. Oke cuy, sekarang gue mau cobain posisi duduk dari Honda Stylo ini ya. Nah ini yang warna merah, dan ini adalah yang versi CBS. Jadi yang belakang itu dia masih pakai tromol, nggak pakai disc brake. Oke, sekarang kita naikin. Buat gue yang tinggi badannya itu 158 cm atau sampai 160-an ya, hampir 160-an. Sebenarnya agak jinjit kalau kalian lihat. Dan yang paling gue suka untuk sitting posturnya di Honda Stylo 160 ini adalah posisi stang yang nggak terlalu rendah cuy. Kalau kalian bandingin sama Honda Vario 160, posisi stangnya di Stylo ini sedikit lebih tinggi dibandingin Vario. Kalau Vario dia agak rendah ya. Mungkin ngejar posisi duduk yang lebih agresif, karena emang stylenya si Vario juga lebih futuristik dan lebih sporty. Posisi deck walaupun cukup nyaman buat gua yang posisi badannya nggak terlalu tinggi, tapi posisi kakinya ini nggak terlalu lapang cuy ya. Jadi terbatas. Maju mundur itu adjustmentnya cuma bisa dilakukan sebanyak mungkin 4-6 cm doang. Gua rasa buat tinggi badan yang sekitar 165 atau sampai 170 masih cukup aman juga. Kenapa? Karena posisi lutut masih jauh di bawah posisi setang gitu cuy. Jadi buat kalian yang tinggi badannya 165 sampai 170 nggak usah khawatir, naik motor ini masih cukup nyaman juga. Oke. Joknya nggak licin karena bahan ini bahan yang bukan bahan kulit sintetis biasa, dan cukup lega juga. Walaupun menurut gua joknya itu agak keras cuy sebenarnya ya. Berkesan kayak agak tipis dan agak keras. Cak Iwan Banaran. Wih, gile. Seto, dandan dulu tuh yo. Oh iya. Yo langsung. Ini gue pegangin aja, tadi bawa pulang sama lu. Apa? Sama mau nanya apa? Cak, gue mau nanya dong, satu bagian atau beberapa bagian yang lu nggak suka dari Honda Stylo? Yang nggak suka dari Honda Stylo. Mungkin ini, Cak. Kalau saya sendiri ya, yang agak harus adaptasi itu ketika kita nongkrong di atas motornya. Nah itu bagian kepalanya atau speedometernya itu melebar. Ya memang sih untuk mengikuti speedometer yang memang dia lebar ya, displaynya oke. Cuman agak nggak enak dilihat aja di situ. Setelah itu dia menyempit. Itu sih yang harus adaptasi. Itu mungkin bagus. Oh bagus ya? Itu bagus menurut gua. Mungkin selera lu udah tua kali, orang tua kali, apa gimana ya? Kalau anak muda tuh nanya malah itu balikin lagi, maksudnya ngajak perang apa gimana sih? Berarti itu jelek. Kurang ya. Kurang nggak enak aja. Apa? Kurang. Aslinya nggak enak di hati doang aja. Ya kurang serak lah. Oke, ada lagi? Adaptasi. Ada lagi nggak? Kemudian knalpot. Knalpot kenapa? Knalpotnya itu shape-nya kalau kita lihat dari samping itu terlalu menjorok ke belakang. Kurang pendek ya? Kurang pendek. Jadi kurang boso Jawane kurang cekli gitu loh. Kurang imut gitu gimana sih? Kurang imut. Kalau di custom pakai punya Honda Scoopy mungkin apa ya? Iya, gimana ya? Desainnya kayaknya lebih enakan gitu kali ya. Bro, mau nanya dong. Yes. Udah lihat kan Honda Stylo? Iya, udah lihat keren. Lampu belakangnya kayak ini, kayak Porsche Carrera gitu. Kayak Porsche. Iya. Tapi gue mau nanya, yang lu nggak suka bagian mananya? Mungkin kalau gua suspensi depannya kayak agak kurang pas gitu menurut aku itu. Kecilan gitu ya? Iya, kayak kurang padat dikit gitu. Soalnya bannya gede banget. Oh iya benar sih, benar. Iya. Bannya udah bulky, tapi suspensinya masih kecungkringan. Bener kecungkringan. Desainnya oke sih. Dari bodinya desainnya aku suka. Masuk akal. Oke cuy, terakhir gue mau ngomongin masalah harga nih cuy ya. Nah, Honda Stylo 160 ini dibanderol dengan harga 27 sampai 30 jutaan. 27 juta untuk yang CBS dan 30 jutaan untuk yang versi ABS-nya cuy. Gimana menurut kalian dengan range harga segitu? Apakah masih kemahalan? Tapi kalau kita ngomongin soal kompetitor, memang dengan cc 160 cc yang dimiliki sama Honda Stylo ini, pemainnya ya cuma Honda Stylo doang. Dengan harga 27 jutaan menurut gue sih masih masuk akal ya. Tapi nggak tahu gimana menurut kalian, apakah masih kemahalan